Setuju nih, tekniknya sama kayak Vipassana. Oke, kita bahas sedikit ya perbedaannya sama Vipassana apa. Nah, yang paling utama adalah sebenarnya Vipassana itu kan dia bernafas gitu ya, latihan nafas dengan meditasi gitu ya. Nah, jadi tidak ada intervensi apapun. Jadi nggak yang kayak justru kita fokuskan ke emosinya, itu tidak. Nah, DOA justru memfokuskan ke emosinya. Jadi menyasar beban emosi yang menciptakan apa sih yang jadi sumber permasalahannya, itu yang diselesaikan langsung. Nah, kalau yang saya tahu sih memang dari yang pernah saya pelajarin dan saya baca juga, dan saya juga pernah ikut meditasi juga. Nah, rata-rata meditasi itu lebih ke arah untuk pengendalian diri untuk mencapai ketenangan kita. Jadi kita ada di tengah, di saat kanan kiri ini ada beban emosi, kita tidak menilai, kita hanya mengamati saja, oh ada emosi, oke. Terus habis itu kita tetap netral di tengah. Nah, tapi kalau di OA itu bukannya netral di tengah, tapi dia langsung kayak, oke ada beban emosi di sana. Cari masalahnya dari mana sih munculnya, sumbernya dari mana. Habis itu diselesaikan. Ada lagi masalah yang lain, cari lagi sumbernya dari mana, lalu diselesaikan. Ada lagi masalah yang berbeda, cari lagi sumbernya di mana, lalu diselesaikan. Sampai semua masalah-masalah ini hilang. Jadi benar-benar sampai kosong total. Itu yang selalu dicari dalam setiap sessionnya di OA. Jadi udah selesai, kosong, dibersihin total semua titiknya sampai benar-benar tuntas bersih. Kalau sudah bersih, kita di tengah tenang. Saat kita tenang, kita lakukan meditasi. Wah, itu rasanya enak banget. Karena kalau Anda pernah lakukan meditasi dan terus banyak beban emosinya, itu sangat mengganggu sekali. Kita banyak kayak kena cognitive distortionnya tadi, ya banyak false information yang muncul terus berkeliaran di sini. Nah, terus kita belajar untuk menenangkan hati dan pikiran kita, itu akan sangat-sangat butuh waktu dan proses yang panjang sekali, dan rentan sekali untuk terjadi proses pengendalian di mana beban emosinya itu akan ke numbing, jadi kayak masuk kondisi baal mati rasa. Jadi akhirnya kita nggak bisa ngerasain lagi emosinya, susah. Jadi kalau saya ketemu mereka yang biasanya udah biasa untuk ngendaliin banget, itu buat di breakdown, dipecahkan sampai dia ngerti emosinya lagi dan bisa ngerasakan, itu butuh proses yang agak sulit dilakukan gitu ya. Jadi benar-benar sampai dia, oh akhirnya aku bisa sense lagi emosiku, baru bisa diberesin. Karena kalau di DOA malah justru untuk menyelesaikan masalah emosi, kita harus visit dikit ngerasain emosinya untuk menelusuri apa yang menjadi penyebabnya, lalu baru dibuang. Nah, banyak dari mereka yang nggak bisa karena saking biasa dikendalikan, nggak bisa ngerasain emosinya lagi, saking udah mati rasa. Nah, kalau udah mati rasa ini udah susah gitu. Jadi paling gampang adalah saat emosi kita masih bisa dirasakan, diberesin dulu, begitu udah selesai, baru kita lakukan meditasinya. Meditasi kita akan sangat enak dan nyaman, karena tidak terganggu lagi. Banyak dari mereka yang udah pernah belajar di kelas saya, pasti sangat paham akan hal ini. Thank you, semoga bisa tahu ya bedanya.